Oke, jadi di strategic alliances ini dan networks ini, kayak tadi yang udah saya sebut, itu nggak ada di framework dari yang udah kita biasa pelajari di strategic marketing gitu ya. Cuman bukan berarti bahwa strategic alliances dan networks ini nggak penting gitu. Kita bakal ngelihat banyak sekali praktek-praktek di luar sana di industri gitu ya, yang perusahaan-perusahaan itu sebenarnya udah gede gitu ya. Tapi yang jadi unik buat dari mereka itu adalah mereka udah gede, tapi kenapa mereka harus masih berpartner dengan bisnis-bisnis gede yang lain gitu. Nah, mungkin biar ngasih visualisasi yang lebih gampang gitu ya. Ada yang tahu nggak, ini kayaknya udah pernah saya highlight ya ketika di kuliah sebelum-sebelumnya gitu. Di sini pesawat maskapai apa? Ada volunteer mungkin? Garuda Indonesia, Pak. Oke, benar, Garuda Indonesia. Kemudian yang gede itu SkyTeam, itu nama apanya? Ada yang tahu? Kenapa pesawatnya Garuda Indonesia gitu ya? Biasanya kan yang gede namanya mereknya mereka sendiri kan, Lion Air, Garuda Indonesia dan segala macam. Tapi yang di sini enggak, SkyTeam. Apa kira-kira SkyTeam itu? Dan sebenarnya nggak di semua pesawat Garuda kayak gini ya. Ini cuman buat brandingnya SkyTeam doang. Nah, buat yang mungkin belum aware ya terkait dengan SkyTeam, SkyTeam itu adalah aliansi ya. Jadi adalah aliansi. Jadi kita bisa lihat di sini, yang SkyTeam yang bagian ini ya, bagian atas kanan. Ini SkyTeam. Ini resolusinya nggak gitu oke ya, sorry. Tapi kelihatan kan ya, di sini ada salah satunya adalah Garuda Indonesia. Di sana kita bisa melihat juga banyak sekali maskapai-maskapai lain dari negara-negara lain gitu. Oh, ada yang mungkin kita uh, familiar gitu ya, Saudia gitu ya, kayak Saudi Airlines gitu kan, yang biasa dipakai umroh, biasa dipakai apa namanya, haji gitu ya, ada Saudia dan Garuda Indonesia kan biasanya. Ada juga KLM gitu ya, KLM ini yang dari Belanda gitu. Kemudian ada juga um, sorry, ada Air France yang dari Prancis mungkin ya. Atau mungkin kalian juga bisa notice beberapa brand yang lain gitu ya. Nah, dari brand-brand yang ada di sini, um, apa sih aliansi apa sih yang mereka buat di SkyTeam ini gitu ya. Jadi kalau di SkyTeam kita itu bisa kayak misalnya tiket pesawat gitu ya. Tiket pesawat misalnya Garuda Indonesia itu nggak punya tiket pesawat untuk ke lokasi tertentu gitu. Untuk ke lokasi tertentu. Tapi dengan adanya SkyTeam ini mereka kayak jadi rute mereka itu kayak disatuin gitu ya. Jadi rute mereka ya berdasarkan kontrak mereka ya masing-masing ya. Mereka ngasih rute-rute tambahan gitu. Contohnya gini, ketika waktu itu saya pernah ya, pengalaman saya adalah saya pergi ke apa namanya, ke Inggris gitu, ke Inggris. Tujuan saya kotanya adalah Newcastle. Nah, Garuda Indonesia itu nggak punya flight ke Newcastle. Garuda Indonesia itu cuma punya flight kalau misalnya ke Inggris itu ke London. Cuman tujuan saya itu lebih dekat dari Newcastle daripada dari London gitu kan. Jadi saya milihnya tetap Newcastle. Nah, di tiketingnya Garuda, saya bisa milih tetap tujuannya Newcastle gitu. Jadi beda ya kalau misalnya kayak kalian naik kereta api gitu misalnya. Kalau di sana rutenya nggak ada, ya udah nggak ada gitu ya. Misalnya dari Solo mau ke Cepu gitu. Sama-sama ada stasiun sebenarnya, tapi mereka nggak connecting ya. Relnya nggak connecting. Jadi misal dari Solo ke Cepu itu kan nggak bisa. Nah, maka kalau di KAI ya udah nggak bisa, rute itu nggak ada. Nah, beda kalau misalnya dengan aliansi yang di sini gitu ya. Ketika waktu itu saya pilih ke Newcastle, di websitenya Garuda ya, bayangin di websitenya Garuda itu ada Newcastle pilihannya. Tapi ada tulisannya di situ operated by KLM atau jointly operated by KLM. Jadi mereka barengan nih. Jadi Garuda Indonesia saya naik dari Surabaya ke Jakarta, dan flight berikutnya dari Jakarta ke Amsterdam dan dari Amsterdam dilanjutkan Newcastle itu dilakukan oleh KLM, bukan Garuda lagi. Cuman tiketnya saya bayarnya ke Garuda. Nah, itu ya bentuk aliansi yang mereka buat gitu ya. Kemudian yang head to head sama SkyTeam ini juga ada namanya Star Alliance gitu. Star Alliance sama sebenarnya yang mereka lakuin dengan SkyTeam tadi. Cuman mereka dari maskapai yang berbeda ya. Kayak yang di sini mungkin yang
apa namanya well known gitu ya, ada Turkish Airlines, kemudian ada Thai, kemudian mana nih ANA ini ya kalau nggak salah Jepang, ANA itu Air Canada gitu, dan lain sebagainya, United dari US gitu ya. Jadi itu grupnya mereka. Artinya dengan punya aliansi kayak gini, jangkauan mereka jadi lebih luas gitu ya. Orang yang sebelumnya mungkin nggak akan beli tiketnya Garuda kayak saya ya. Kalau misalnya Garuda pas waktu saya beli itu, dia langsung bilang bahwa Garuda tidak mengoperasikan penerbangan ke Newcastle. Ya udah selesai gitu ya. Saya nggak akan beli tiketnya Garuda sama sekali. Dan mungkin saya juga nggak akan beli tiketnya KLM gitu ya. Mungkin saya akan beli tiket pesawat lain, Emirates gitu ya. Which is Emirates nggak ada di aliansi dua-duanya ini ya. Karena mungkin dia percaya diri banget jalan sendiri. Nah, jadi kemungkinan untuk ngebeli tiketnya dia itu lebih besar gitu ya dengan adanya aliansi tadi itu. Jadi secara penjualan mereka juga terbantu ya, tersupport dengan adanya aliansi yang seperti ini. Oke, itu yang contoh pertama. Yang kedua mungkin kalau kalian notice ya, juga terkait dengan sorry, dengan mobil brand Mitsubishi, brand Nissan gitu ya, yang ada di Indonesia, yang mostly ada di Indonesia, yang kita mungkin ngelihatnya udah banyak gitu ya. Renault juga ada di situ di Indonesia maksudnya, cuman nggak sepopuler Nissan dan Mitsubishi gitu ya. Nah mereka juga ngebentuk aliansi namanya Renault Nissan Mitsubishi Alliance gitu ya, panjang ya namanya, kayak nggak lumrah sih menurut saya. Cuman ya itu yang mereka buat gitu ya. Nah di dalamnya nggak cuma ada 3 itu aja gitu ya. Di grupnya Nissan misalnya, Nissan itu punya grup namanya ini ya. Ada yang tahu ini merek apa? Anak mobil. Ya, ini merek Infiniti ya. Merek Infiniti itu kayak Lexusnya Nissan gitu. Jadi kalau di Toyota itu premiumnya Lexus, kalau di Nissan itu namanya Infiniti. Di Indonesia nggak banyak emang. Ada juga yang versi murahnya, yang namanya Datsun gitu ya. Yang sempat pernah ada di Indonesia. Nah kalau kalian notice juga, pas waktu itu Datsun itu juga di beberapa dealer atau kota gitu ya, mereka juga berbagi dealer ya, berbagi bangunan dengan Nissan gitu. Itu nunjukin bahwa mereka emang satu grup. Dan mereka sebenarnya berangkat dari grup yang beda-beda gitu ya. Nissan beda sama Renault. Bayangin Renault itu dari Prancis gitu ya. Kalau nggak salah Prancis ya, iya Prancis. Renault itu dari Prancis, kemudian Nissan itu dari Jepang, Mitsubishi dari Jepang. Mereka jadi satu aliansi gitu. Tujuannya apa? Ya sama kayak tadi ya. Perluasan pasar, kemudian advancement dari teknologinya gitu ya. Jadi bisa saling belajar teknologinya gitu kan. Bisa apa namanya share produk-produk tertentu yang mungkin sama gitu ya. Yang mungkin sama yang mereka bisa pakai barengan gitu. Entah itu dari rangkanya, entah itu dari mesinnya dan lain sebagainya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi ada banyak sekali di sini dari Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti ini 1, 2, 3. Ini nggak ngerti. Ini juga ngerti ini bintang-bintang ini apaan ya. Cuman brand mereka banyak gitu. Kemudian mungkin kalau contoh di Indonesia kita juga bisa melihat punyanya City ya, City Khairul Tanjung Corp gitu. Jadi di Khairul Tanjung Corp itu banyak banget di grupnya mereka gitu ya. Yang sebenarnya juga dari apa namanya jenis bisnis yang bermacam-macam gitu. Kalau kita lihat di sini, mulai dari yang pertama ada bank gitu ya, ada perbankan, Megacorp dan turunnya di sini ya. Nah kalau mungkin ada yang aware di grupnya Citicorp, mereka baru ngeluarin sebenarnya banknya udah lama sih ya. Cuman mereka baru rebranding bank baru mereka yang lebih nyasar milenial. Ada yang tahu nggak namanya bank apa? Alobank. Ya bener area. Jadi bank barunya mereka Alobank gitu ya. Alobank itu punyanya grupnya Citicorp ini. Ya sisternya Mega gitulah ya. Jadi itu sampai sampai sekarang bahkan sedemikian lebih besarnya gitu kan. Apalagi yang kalau kita ngerti medianya mereka gitu kan, Transcorp, di sana ada Trans TV, Trans 7 gitu. Kemudian bedanya Trans TV sama Trans 7 apa saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi dua-duanya itu ada dari dulu. Dari ketika zaman awal-awal
mereka berdua itu udah ada, kalau nggak salah Trans 7 dulu itu namanya TV7, terus kemudian diakuisisi oleh Trans, jadi Trans 7 deh gitu. Kemudian termasuk grup CNN Indonesia gitu ya, CNN yang ada di Indonesia itu lisensinya punyanya si City Corp. Kemudian kalau kita ngerti juga hotel gitu ya, kemudian tempat apa namanya wisata, Trans Studio, kemudian apa namanya kopi gitu ya, tempat kopi ya, The Coffee Bean gitu, itu juga punya dia juga. Kemudian ada es krim juga, BR ya, Baskin and Robbins gitu, es krim yang mahal banget gitu ya, yang kayaknya saya nggak pernah beli seumur hidup gitu ya, karena satu cup itu juga kalau nggak salah 40.000 50.000 ya mungkin ya, jadi premium banget gitu ya, walaupun dijualnya cuman di stand-stand yang cuman di mall gitu ya, cuman dari harga dia premium dan lain sebagainya, termasuk di situ ada Ibis, kemudian All Season dan lain sebagainya. Jadi grupnya mereka gede gitu ya, termasuk Transmart dan Carrefour juga. Jadi grupnya mereka tuh gede banget. Nah, kita bisa ngerti bahwa seenggak-enggaknya gitu ya, sekecil-kecilnya, kita bisa ngerti kalau misalnya di tempat-tempat tadi itu, di tempat-tempat kayak misalnya Transmart gitu ya, ada iklan-iklan kartu kredit gitu ya. Kalau misalnya punya kartu kredit tertentu, itu mereka bisa ngedapetin fasilitas tertentu. Misalnya mereka dapat diskon kayak, mereka dapat hadiah kayak, atau ada lain sebagainya. Sama ya kalau misalnya melakukan pembelian di Baskin and Robbins juga, kemudian kalau misalnya langganan juga Transvision contohnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu kartu kredit apa yang mereka jual atau jasa perbankan apa yang mereka jual, ya Mega Bank gitu ya. Jadi ya Bank Mega gitu ya, ya cuman di situ doang. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari yang kelihatan ya, yang kelihatan, dan tentu di dalam itu di dalam banget akan banyak sekali integrasi yang kita bahkan nggak ngerti gitu ya, bahwa sebenarnya ada banyak integrasi yang mereka lakukan gitu. Bayangin juga ketika dulu di awal banget Carrefour itu jadi satu-satunya brandnya dari Transcorp ini yang mereka jalanin ya di retail ya. Dulu namanya cuma sekedar Carrefour gitu doang, karena emang aslinya cuma Carrefour doang gitu kan. Kalau nggak salah itu juga dari Eropa ya, saya nggak ngerti dari mana. Cuman nggak ada Transmart pada waktu itu gitu ya. Tapi in the end si Trans ini bisa belajar dari Carrefour. Oke, ngejalanin sebuah pusat perbelanjaan retail tuh kayak gitu. Mereka buatlah sendiri gitu ya. Nah, sama dengan brand-brand yang lain juga gitu. Dengan hotel nih, Hotel Ibis dan lain sebagainya, mereka punya lisensinya. Mereka akhirnya buat sendiri, The Trans Hotel gitu ya, yang mewah banget, bintang 5. Itu yang bisa mereka lakukan gitu ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh di mana aliansi dan network itu nggak bisa kita kesampingkan impact-nya buat sebuah bisnis gitu. Besar banget buat sebuah bisnis. Makanya ada ini ya, ada kayak orang yang pernah bilang bahwa kekayaan itu akan melahirkan kekayaan berikutnya. Yes, kalau misalnya dilakukan dengan cara yang tepat tadi ya. Kalau korporasinya besar dan korporasinya itu ini ya terdiferensiasi, artinya nggak cuma satu doang. Misalnya bank doang gitu kan, nggak kayak City Corp tadi ya. City Corp tadi ada bank, ada retail, ada hotel dan lain sebagainya gitu. Jadi once nanti ada apa ya, sebuah bisnis unit yang mereka itu terdampak dari misalnya dari kayak kemarin COVID dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya dari hotel kan terdampak gitu ya, tapi mungkin ada bisnis lain yang nggak terdampak gitu. Itu adalah salah satu contoh gitu ya. Sama kayak misalnya salah satu grup yang gede juga adalah grupnya Lipo ya, grupnya Lipo. Lipo itu yang punya Matahari. Jadi yang punya Matahari, kemudian yang punya Siloam Hospitals, dan masih banyak yang lain gitu ya si Lipo ini. Jadi bank juga punya Nobu Bank namanya. Jadi mereka juga gede juga. Jadi dia kira-kira terkait dengan strategic alliance dan networks gitu. Nah, di sini kita nggak akan terlalu bahas ini satu persatu ya. Jadi ada isu-isu yang perlu kita angkat ketika kita ngobrol terkait dengan strategic alliances dan networks gitu. Jadi apa aja sih di dalamnya itu? Oh, di sana ada pressure to partner gitu. Jadi ada tekanan untuk partner kita, atau justru kita yang ditekan sama partner kita gitu ya.
Itu bisa terjadi gitu. Kemudian strategi collaboration gitu. Yes, sekarang emang lagi eranya strategi collaboration ya. Strategi collaboration yang seperti apa nanti baru kita lihat di belakang. Jadi ada kolaborasi itu ada level-levelnya. Jadi ada kolaborasi itu yang strategik, ada yang nggak strategik ya, yang asal sekedar ya asal kolaborasi aja gitu. Asal kayak misalnya kayak di YouTube ya asal collab-collaban aja gitu ya, cuman collab buat sekali buat konten gitu kan. Oke, collab yuk buat konten ini, udah selesai. Nah, itu nggak strategik berarti. Beda kalau misalnya banyak konten yang di sana akan kita buat bareng gitu ya. Jadi kayak ada co-branding di sana bahwa eh, sebuah channel atau sebuah channel lebih tepatnya itu akan didukung oleh sebuah channel brand lain yang lebih besar misalnya gitu ya. Kayak contohnya adalah punyanya si Deddy Corbuzier gitu kan. Deddy Corbuzier punya beberapa channel lain yang bukan punyanya sebenarnya, tapi dia beraliansi dengan itu gitu. Kemudian ada network forms gitu ya, bentuk-bentuk networkingnya kayak gimana, kemudian alliances and partnership, kemudian strategic alliances as competitive force, kemudian risk-nya kayak gimana, resiko-resikonya itu akan kita bahas juga nanti di belakang, dan gimana juga caranya memanage strategic alliances. Nah, ini kelihatan agak theoretical ya model yang ini, cuman menurut saya sih sebenarnya simple ini yang ada di sini. Ini lebih highlight terkait dengan uh, posisi di marketing, strategic marketing management itu ada di mana sih gitu. Nah, ternyata ada di sini gitu ya, ada di dalam gitu. Nah, artinya ini ya, strategic marketing management framework-nya itu ada di dalam sini gitu. Nah, tentu yang ketika kita ngobrol terkait network tadi itu ada di luar framework yang kemarin gitu ya. Cuman ini masih kita view sebagai sebuah strategic steps juga ya buat sebuah perusahaan, buat sebuah bisnis gitu. Nah, yang dilakukan kayak gimana gitu ya, strategic marketing management ini harus punya hubungan dengan alliance and joint venture management gitu. Jadi kita beraliansi dengan siapa itu harus di-manage dengan baik gitu. Dan yang berikutnya juga sama terkait dengan supplier ya. Supplier relationship management itu harus dijaga baik terkait dengan suppliernya, karena gimana pun gitu ya, gimana pun produk kita juga cukup ditentukan oleh supplier ya, dari sisi kualitas, dari sisi harga dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya posisi kita di antara hubungan supplier dan seller itu nggak berimbang ya. Misalnya kita lebih lebih apa namanya, lebih kecil misalnya atau lebih lebih rendah gitu ya, lebih lebih nggak superior dibandingkan si supplier gitu. Baru yang terakhir adalah customers gitu ya. Jadi di sini yang ada 3 pihak yang terlibat gitu ya. Ada ada satu supplier, ada partners, dan ada customer. Itu. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan dengan baik, memanage dengan baik suppliernya, supply-nya, kemudian partner kita untuk kepentingan konsumen gitu ya. Lebih ke situ ya. Jadi makanya panahnya ini bentuknya ke kanan. Kemudian ini adalah driver-driversnya ya. Jadi ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya kolaborasi. Jadi kolaborasi yang ada di bisnis gitu, di sebuah bisnis. Jadi kayak tadi mungkin yang udah sempat dimention ya terkait dengan market complexity risk and risk gitu. Jadi kompleksitas sebuah market, sebuah pasar itu kan bisa jadi sangat kompleks ya kalau kita masuk di pasar tertentu gitu. Bayangin kalau misalnya di industri mobil yang kayak tadi ya, Nissan, Mitsubishi, Renault gitu ya, kebalik ya. Saya ngomongnya. Cuman dari 3 itulah kita bisa bayangin dari industri mobil seberapa kompleks proses yang harus mereka lakukan gitu ya. Banyak sekali proses yang harus mereka lakukan. Di production line doang ya, di production doang mereka harus nyiapin bahan baku. Mereka harus mengidentifikasi bahan baku gitu ya. Mereka harus memanage storage-nya mereka gitu kan. Sehingga ketika mereka harus ngebuat sebuah mobil, nge-build sebuah mobil itu juga sudah barang-barangnya itu sudah tersedia gitu. Jadi mereka tinggal build doang. Kemudian yang berikutnya di situ ada skills and resource gaps gitu ya. Nah, tentu tadi kayak misalnya yang saya udah sempat sebut ya, bahwa kalau misalnya si Nissan itu pengen masuk di pasar Eropa, itu mungkin dari sisi
regulasi, dari sisi local knowledge-nya bisa jadi masih kurang gitu ya. Karena kan Nissan dari Jepang gitu, mereka harus masuk pasar baru di Eropa gitu. Nah, dengan adanya aliansi tersebut gitu, jadi Nissan lebih paham ya, artinya dapat informasi dari Renault gitu ya, mereka sharing informasi kan dari Renault bahwa pasarnya seperti ini, masuk harus seperti ini, caranya kayak gini. Mereka paham konteksnya, lalu mereka bisa penetrasi ke pasar Eropa gitu. Nah, itu yang actually dilakukan oleh si Nissan gitu. Nissan akhirnya masuk ke sana, dan produk Nissan yang elektrik, Nissan Note ya. Nissan Note itu adalah salah satu mobil elektrik yang terlaris di Eropa bahkan ya. Brandnya Nissan, bukan Renault gitu. Jadi itu yang dilakukan sama aliansi tersebut. Padahal pasarnya kan kompleks. Kita nggak bisa masuk pasar tiba-tiba gitu aja kan, nggak bisa ya. Sekompleks itu. Kemudian ada supply chain management gitu ya. Nah, dengan adanya aliansi tadi, jadi supply chain ini bisa lebih di-manage dengan baik ya. Nah, nanti bentuknya seperti apa nanti ada di slide yang agak belakang sih kalau terkait dengan supply chain ya. Kemudian yang terakhir adalah enhancing learning capabilities. Nah, ini tadi nyambung sama yang di skill and resource gap tadi sih. Mereka ngerti bahwa mereka ada kekurangan ya, mereka ada gap, ada sesuatu yang harus mereka improve. Nah, tapi di saat yang sama mereka juga akhirnya bisa belajar dari pihak-pihak lain, bisnis-bisnis lain yang terlibat di dalam aliansi tersebut gitu. Nah, tapi sekali lagi yang perlu keep in mind bahwa jenis aliansi itu berbeda-beda ya. Jenis partnership itu berbeda-beda, ada level-levelnya. Nggak semua partnership itu bisa sharing informasi gitu ya. Ada mungkin keterbatasan tertentu, kayak misalnya tadi yang aliansi SkyTeam gitu ya. Itu mungkin mereka hanya berbagi rute-rute tertentu dan ya data-data passenger untuk rute-rute tertentu aja gitu ya, tapi nggak akan ngebuka rute-rute yang lain gitu kan. Misalnya Garuda Indonesia akhirnya ngebuka data-data flight lokalnya mereka gitu ya, ya nggak ada kepentingannya di sana gitu kan, karena kan kalau SkyTeam tadi lebih ke global flight ya, bukan yang serve domestik. Kemudian berikutnya di sini adalah contoh sebenarnya ya, kalau contoh di network. Jadi di network tadi kan ada taxi passengers gitu ya, which is ini adalah the real customer sebenarnya. Jadi ada taxi passengers gitu. Kemudian ada di bagian supply ya, di bagian supply itu kita bisa golongkan taxi drivers ini sebagai suppliers gitu, sebagai dia orang yang mensupply, orang yang menyediakan servisnya. Bahkan di tempat kerja saya dulu gitu ya, untuk bagian yang ada di sini ya, untuk bagian yang ada di properti yang menyediakan sebuah jasa gitu, itu disebutnya emang ada di departemennya, di departemen supply gitu. Jadi supply departemen gitu. Jadi lebih ke emang supply-nya. Dan dari Uber sendiri adalah secara internal mereka sendiri ya, secara sistemnya dan lain sebagainya. Nah, saya rasa sih kalau di sini dari konsep model bisnisnya mereka, saya rasa semuanya udah paham ya, karena kan di kita juga udah banyak gitu kan, ada di jalanan ada banyak banget, ada mulai dari Gojek, Grab gitu ya, kemudian ada Maxim, ada InDriver gitu ya kalau misalnya di kota-kota besar gitu kan. Nah, ini yang tadi saya sebutin ya terkait dengan tipe-tipe dari organisasi jejaring mereka gitu ya. Jadi networknya mereka itu kayak gimana. Jadi ada yang cuma transaksional doang gitu, ada transaksional. Transaksional itu kayak gimana gitu ya. Jadi transaksional itu yang cuman mereka kayak one off gitu ya. Ya udah sih, kita nggak ada hubungan apa-apa, yang penting aku dapat harga yang memang harusnya dibayarkan ke aku gitu ya. Aku dapat benefitnya apa, aku bayar berapa, sama juga kayak gitu. Jadi kayak kita beli sesuatu yang nggak ada komitmen macam-macam gitu ya. Kayak misalnya kita beli makan di warung, yang kita lagi perjalanan jauh gitu ya, kita mampir di warung untuk beli makan gitu. Tentu kita nggak berharap bahwa di situ kita bakal jadi loyal customer gitu kan, karena kita nggak lewat di sana setiap hari gitu. Itu bukan jalan kita sehari-hari. Kita makan ya udah makan sekali makan. Yang kita pikirkan adalah harganya berapa, makanannya kayak gimana, worth it nggak
gitu. That's it gitu ya. Enak nggak, worth it nggak gitu. Jangan-jangan karena dia ngerti kalau kita orang jauh harganya jadi 50.000, padahal makanannya biasa aja. Makanannya yang sebenarnya enak gitu ya, biasa. Cuman biasanya itu harganya harusnya cuman 15.000 misalnya, tapi dia jualnya 50.000. Kita jadi nggak puas kan. Nah, penilaian kita hanya kayak gitu doang, transaksional doang gitu ya. Transaksional. Beda kalau misalnya kita adalah loyal customer gitu ya. Kita loyal customer di suatu tempat gitu. Nah, itu nggak bisa lagi disebut transaksional ya, karena ada value-value lain yang kita nilai lebih dari produk yang kita dapatkan atau service yang kita dapatkan gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya yang ini ya transaksional itu yang ini, yang dua ini, value added network dan hollow network gitu. Kemudian yang kolaboratif di sini ada virtual network ya, virtual network dan flexible network gitu. Jadi ada di kolaboratif. Kalau kolaboratif ya lebih collaboration ya, lebih ada sesuatu yang apa namanya, yang emang kita kerjanya bareng-bareng gitu ya, yang kita pengen dapetin benefitnya bareng-bareng, yang kita punya visi yang kita share gitu ya, visinya sama gitu. Oke, kita pengen punya goal yang seperti ini. Oh, ternyata dia juga sama pengen kayak gitu. Ya udah kita jalan bareng gitu ya. Gimana caranya jalan barengnya, macam-macam gitu ya. Jadi jalan barengnya ada yang cuma sekedar ya udah jalan bareng, nggak ada ikatan apa namanya, nggak ada ikatan tertulis gitu misalnya ya, ya cuma dari komitmen doang gitu kan. Tapi jalan itu bisa gitu ya, atau mungkin yang kayak tadi disebutin ya, ada yang bentuknya berupa joint venture gitu, yang mereka harus gabung memang jadi sebuah perusahaan, jadi sebuah aliansi gitu. Nah, ini tadi mungkin ini udah bagian-bagian akhir ya terkait dengan bentuk dari kolaborasi yang kita bisa buat gitu. Mulai dari yang paling kiri itu dari komitmen. Nah, kan tadi saya bilang komitmen ya. Jadi komitmen itu paling kiri itu paling rendah. Dan yang paling kanan itu adalah yang paling tinggi gitu. Jadi komitmennya span from the lowest to the highest ya. Nah, di sini kayak misalnya yang paling rendah itu bukan misalnya ya, emang yang paling rendah itu disebutnya sebagai outsourcing gitu. Jadi outsourcing itu kalau misalnya eh ya kayak ini udah jadi terms yang umum ya. Outsource itu ya kita um, minta orang lain untuk ngerjain something gitu. Jadi sekedar kayak gitu doang gitu ya. Jadi kita sekedar oke, kalau misalnya kerjasama kita dengan apa, dengan dia kayak gimana? Ya nggak ada ya sebenarnya. Ya udah pokoknya dia ngerjain something, kita yang bayar gitu ya. Jadi misal kita ada em, kita lagi di apa ya, di kosan misalnya gitu ya, di kosan gitu kan, di kosan ada eh kita butuh untuk di ruang kita untuk dipasang wallpaper misalnya gitu ya. Kita pengen ruang kita jadi lebih oke. Nah, kita nggak bisa pasang sendiri. Oh ya udah, kita bayar orang untuk pasang. Itu namanya outsource gitu kan. Itu namanya menggunakan jasa orang atau bisnis di luar bisnisnya kita. Itu namanya outsource. Dan ya udah kita bayar doang dan selesai gitu. Nah, berbeda dengan yang level yang lebih tinggi lagi, di sini ada namanya partnership gitu ya. Partnership ini ya emang kita udah biasa dengan dia gitu ya. Ya dia udah langganan, dia udah kalau misalnya ngerjain sesuatu yang sesuai spesialisasinya dia, kita selalu minta dia yang ngerjain. Di situ ada partnership gitu ya. Dia juga ngerti, misalnya bilang ke saya gitu ya, Mas, nanti kalau misalnya ada kerjaan yang kayak gini dari teman-temannya Mas, gitu kasih ke aku ya gitu. Ntar buat Mas ada deh berapa persen gitu misalnya. Nah kayak gitu misalnya itu juga, kita bisa sebut itu sebagai partnership. Tapi nggak strategik gitu ya. Kalau misalnya saya nggak ngasih ke dia pun nggak masalah gitu. Dianya juga nggak nganggap itu sebagai violation ya, sebagai something yang apa namanya, yang bisa nyakitin dia gitu ya. Kok dikasihkan ke orang lain gitu? Ya emang nggak ada kontrak apa-apa gitu kan. Ya cuma sekedar kayak gitu. Nah kemudian ada yang di sini strategic alliance ya. Nah ini yang perlu di-highlight di sini adalah terkait dengan formal agreement gitu. Jadi di situ ada agreement. Jadi ada kesepakatan bahwa bisnis-bisnis tadi itu akan berkolaborasi, akan ngelakuin sesuatu bareng-bareng gitu ya untuk mencapai goal tertentu, tentu ya kayak gitu. Gitu. Jadi bareng-bareng tapi nggak apa ya, tapi nggak saling memiliki. Maksudnya kayak gini. Misalnya nih UNS gitu ya, misalnya UNS pengen
atau jangan jauh-jauh UNS, jangan terlalu besar gitu ya. Misalnya MP gitu ya, MP Sekolah Vokasi UNS. MP itu pengen lulusannya itu punya skill kompetensi yang tarafnya internasional gitu ya. Sehingga MP itu bekerja sama banget dengan um, American Marketing Association misalnya dari Amerika gitu kan, terkait dengan standarisasi kurikulumnya misalnya. Jadi um, kayak kurikulum dan lain segala macam itu dibahas bareng-bareng sama American Marketing Association. Is this relevant to apa ya, current condition, current era gitu ya? Apakah kurikulumnya kayak gini tuh oke atau enggak gitu misalnya. Sama misalnya dosen-dosennya pun juga harus disertifikasi oleh AMA gitu ya. Jadi udah standarnya udah global belum dosennya gitu ya. Jangan-jangan pengen program studinya internasional, dosennya belum gitu ya. Misalnya Maeda ini, Maeda belum nih, Maeda belum internasional nih, masih masih perlu ditingkatkan gitu ya. Nah kayak gitu contohnya. Kemudian yang buat mahasiswa juga ada misalnya tes-tesnya itu, misalnya ujian-ujian gitu ya, ada yang disupport oleh AMA juga. Nah itu yang kita sebut dengan strategic alliance, tapi nggak saling memiliki gitu ya. SV nggak punya share kepemilikan atas AMA juga nggak punya kepemilikan atas kita gitu ya. Jadi ya di strategic levelnya ada gitu ya, cuman memang masih sounds a bit transactional gitu, karena memang ya kita bayar ke mereka kan gitu kan. Dan ujung-ujungnya kan sebenarnya kalau buat AMA kan ya pendapatan tambahan buat mereka gitu ya. Gitu. Selain brandnya bisa dikenal sampai Indonesia. Nah, baru yang berikutnya yang lebih dekat lagi ya, ada yang namanya joint venture. Joint venture ini kalau misalnya dua bisnis gitu ya bersepakat untuk ngebuat satu bisnis lagi, itu untuk buat ngejalanin sebuah bisnis model gitu misalnya ya. Jadi contohnya kalau misalnya ada apa namanya kayak sebuah bank misalnya gitu ya. Jadi kayak misalnya sebuah bank itu mereka apa namanya bekerja sama dengan asuransi gitu ya, yang sering ya. Makanya kan ada istilah kalau di perbankan dan asuransi itu namanya bank assurance gitu kan. Jadi itu adalah dua produk jadi satu sebenarnya. Dan biasanya yang running brand tersebut itu emang dari joint venture gitu ya. Jadi kalau misalnya dari Bank Mandiri yang pernah saya tahu ya, mungkin bank lain juga banyak gitu yang ngelakuin hal yang sama. Kalau dari Bank Mandiri kan, kalau misalnya Bank Mandirinya sendiri kan namanya PT Bank Mandiri TBK gitu ya. Kalau nggak salah ya, PT Bank Mandiri TBK gitu doang namanya gitu. Nah, tapi untuk ngejalanin bank assurance-nya ini, mereka ngebuat sebuah joint venture gabungan bersama AXA, asuransi AXA ya. AXA ini miliknya siapa saya kurang paham. Cuman jadi nama perusahaannya adalah AXA Mandiri gitu. Jadi ada perusahaan baru yang mereka build untuk ngejalanin fungsi tersebut. Itu namanya joint venture. Nah, kalau di sini kan kita lebih melihat ini sebagai sebuah pernikahan gitu ya, sebagai sebuah pernikahan bahwa mereka ada di satu rumah akhirnya gitu ya. Mandirinya masuk, aksanya juga masuk. Jadi mereka di satu rumah gitu. Yang gimana-gimana itu lebih strong ya relationship-nya dibandingkan dengan strategik tadi. Let's say kayak tadi misalnya UNS, SV gitu ya, udah amal ternyata kurang oke gitu ya. Kita pakai yang dari Inggris aja misalnya, jangan yang dari Amerika gitu ya. Ya udah selesai gitu ya. Nah, tapi bayangkan kalau joint venture, nggak semudah itu kan, gitu kan. Nggak semudah itu mereka cut gitu ya, karena sudah ada rumahnya nih, gitu ya, udah ada joint venture-nya, jadi lebih strong. Nah, tapi yang paling kanan di sini adalah yang paling strong lagi gitu ya, yang lebih strong lagi adalah ownership. Ownership itu kalau kayak gimana? Ownership itu kalau misalnya tadi di konteksnya Aksa Mandiri gitu ya, Bank Mandiri itu ngebeli aksanya. That's it. Selesai gitu ya. Aksa jadi punyanya Bank Mandiri. Udah selesai gitu ya. Jadi dia punya jasa perbankan sekaligus jasa asuransinya. Kan itu tadi yang dilakukan sama Citicorp kebanyakan kan kayak gitu ya. Jadi dia diakuisisi aja, dibeli aja gitu ya. Dibeli gitu. Jadi yang bukan lisensi ya, bukan yang lisensi, tapi lebih ke beli bisnisnya gitu. Kalau lisensi itu nggak long term gitu. Jadi kita misalnya beli lisensinya sebuah jasa, sebuah produk gitu ya, makanan cepat saji misalnya, ya someday kita bakal bisa diganti gitu ya.
Kayak misalnya yang pernah terjadi kan si punyanya McDonald ya. McDonald itu sekarang kan dimiliki oleh Sosro ya lisensinya untuk yang di Indonesia gitu. Jadi udah beda dari yang pertama dulu, saya lupa yang punya siapa. Tapi udah ganti. Nah, di ownership ini yang seringkali kita juga sebutnya sebagai integration gitu. Jadi ada yang namanya integration. Integration itu ada dua, ada vertical integration yang ke atas ya, ke atas dan ke bawah ya, vertical yang tegak gini, dan ada horizontal integration gitu. Nah, kalau horizontal integration itu pada umumnya yang lebih kayak tadi yang dilakukan oleh Citicorp gitu ya. Jadi dia ya udah beli bisnis lain yang dia bisa saling support nanti. Itu adalah vertical integration. Tapi sebenarnya nggak berpengaruh secara langsung ke misalnya kayak supply, ke permintaan. Enggak. Nah, berbeda kalau vertical integration. Vertical integration itu punya pengaruh secara langsung um, di streamnya mereka ya. Jadi di streamnya mereka. Jadi kalau dari definisinya sendiri, vertical integration itu strategi gimana caranya kita tuh bisa streamline. Bisa streamline itu artinya bisa naruh bisnis-bisnis itu yang punya peran penting, peran kunci, itu akan ada di kepemilikan kita, gitu ya. Jadi kita amankan. Kita misalnya nih, kita adalah perusahaan tas gitu ya, perusahaan tas. Kita biasanya untuk kainnya itu selalu order, made by order, spesifikasi kayak gini dan segala macam gitu ya. Nah, tapi perusahaan yang tempat kita order itu dia juga nge-serve buat pabrikan-pabrikan lain juga gitu ya. Jadi kita sering nggak dapat prioritas di situ. Atau mungkin standarnya kurang sesuai dengan standar yang kita pengen. Nah, kita daripada kita buat pabrik tekstil sendiri gitu ya, kita mempertimbangkan untuk ngebeli perusahaan tersebut. Ya udah dibeli perusahaan tersebut, jadinya punya kita, serve bisnisnya kita gitu ya. Jadi pasokan kain, pasokan fabric untuk tas yang mau kita buat itu bakal aman. Karena kita bakal jadi prioritas kan, karena itu perusahaan kita, ya kita prioritas untuk yang ada di bisnis kita dulu dibandingkan dengan nge-serve ke bisnis-bisnis yang lain. Nah, itu ya kalau misalnya vertical integration ini di sini untuk definisinya. Jadi nggak sekedar tadi cuman kesepakatan doang dengan perusahaan yang nyediain supply-nya, tapi lebih ke ngebeli perusahaan tersebut gitu ya. Jadi udah dibeli aja deh gitu, biar aman gitu, kita beli. Sama tokonya pun kita beli gitu ya. Tokonya pun yang jual gitu kita beli gitu ya, atau kita punya kepemilikan di sana gitu. Jadi tempat kita untuk jualan itu juga jadi aman. Nah, di sini ada istilahnya kalau vertical itu kan ya atas ke bawah ya. Ada backward vertical integration, ada namanya forward vertical integration. Kalau forward itu ke yang downstream, kalau yang backward itu ke yang upstream. Up itu semakin ke atas maksudnya ya. Semakin ke atas atau semakin ke belakang, itu yang dimaksud adalah semakin ke barang mentah. Nah, tergantung posisi kita di mana. Bisa jadi kan posisi kita ada di barang mentah ya. Kita sebagai perusahaan, kita adalah penyedia barang mentah. Ya kita nggak bisa ngelakuin backward vertical integration lagi gitu kan. Oh ya udah, yang kita lakukan adalah forward vertical integration. Nah, siapa sih yang biasa pakai produk kita, yang beli siapa, itu yang kita beli perusahaannya gitu ya, dan seterusnya. Nah, vertical integration inilah yang sering-sering kita lihat ya. Kita lihat mungkin emang nggak selalu kelihatan secara kasat mata gitu ya. Dan bisa jadi itu ada di perusahaan-perusahaan yang emang serve-nya adalah serve B2B, kayak perusahaan tempat saya kerja sekarang itu namanya Samudra Indonesia gitu ya. Dari bisnis unitnya banyak banget. Kita ada 117 bisnis unit gitu ya. Jadi bisnisnya banyak banget, nama PT-nya banyak banget. Nah, di situ ada macam-macam, ada horizontal integration, ada vertical integration gitu ya. Jadi untuk nyediain sebuah kapal itu ada kapal itu ada service, bukan service ya, ada jasa kontainernya, ada jasa ekspor impor, ada jasa freight forwarding gitu ya, ada jasa penyewaan kontainernya, ada jasa penyimpanan di pelabuhannya, kemudian ada jasa untuk manningnya, manning itu untuk penyediaan krunya untuk kapalnya tadi kayak gimana. Jadi kayak semua proses itu kita bisa mengamankan gitu ya, karena emang ada terintegrasi tadi itu. Itu sih yang terkait dengan vertical integration. Nah, di sini kalau terkait dengan
strategic alliances ya, emang beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan core competencies gitu ya. Core competencies itu kita perhatikan banget. Jadi yang jadi keunggulan kita itu apa? Keunggulan bisnis lain yang bakal jadi sealiansi dengan kita itu kayak gimana? Itu kan yang harus kita pertimbangin dulu. Kemudian yang kedua adalah strategic priorities gitu ya. Nah, artinya di sini kalau misalnya kita udah gabung bersama Alliance gitu, hal penting apa yang kita bisa capai lebih baik gitu ya daripada kalau misalnya kita sendirian. Kemudian yang berikutnya adalah managing network, ya gimana caranya kita bisa memanage network kita itu yang jadinya lebih banyak gitu ya. Artinya untuk memanage hubungan kita dengan mereka kan jadi lebih penting gitu kan. Kita harus menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Kemudian staying vigilant gitu ya. Jadi kita tetap harus waspada, harus hati-hati terkait ya kemungkinan apapun gitu ya. Even kita udah di joint venture tadi, joint venture bisa aja lepas gitu ya. Joint venture bisa aja dibubarin gitu. Nah, ya tergantung makanya ya. Jadi kita harus hati-hati ngelihat kondisinya kayak gimana, ya stay vigilant tadi. Kemudian assessing performance gitu ya, itu bentuk dari evaluasi kita ya, seberapa oke alliance yang kita jalanin gitu kan, performanya kayak gimana gitu. Dan emang kalau emang udah nggak bisa tertolong tadi itu ya, ada namanya disengaging gitu. Engage itu kan gabung ya, tunangan gitu ya atau nikah gitu ya. Lebih ke tunangan ya, and engagement. Nah, kalau disengage berarti ya ngelepasin lagi gitu. Kalau misalnya emang hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Dan ini resiko-resikonya ya tadi ya. Resiko emang terkait dengan power sih, power imbalance ya lebih tepatnya. Jadi gimana kalau misalnya dari aliansi yang ada itu powernya nggak balance gitu. Ada mungkin bisnis-bisnis tertentu yang dominan sekali gitu ya. Let's say kayak tadi aliansi di SkyTeam gitu ya. Ternyata Garuda Indonesia itu jauh lebih dominan daripada yang lain misalnya. Nah itu kan harus dipertimbangkan. Berarti ada hal yang nggak sehat di situ gitu ya. Ada visi yang mungkin nggak di-share secara bersamaan di aliansi tadi gitu kan. Harusnya kalau misalnya dengan kayak gitu kan ada common vision ya, common goal, common vision gitu kan. Mereka mau kayak gimana sih, mau ngapain bareng-bareng, ini dengan bareng-bareng itu mau ngapain. Itu harusnya clear gitu. Jadi artinya power juga harus terdistribusi dengan baik gitu ya, dengan merata gitu di semua anggota aliansi tadi. Kemudian terkait dengan komitmen dari masing-masing apa namanya pihak yang ada di aliansi itu kan jadi penting ya, karena kita nggak ngerti loh, kita nggak ngerti ya, bisa jadi di partnership tadi komitmen dari partner kita gitu ya itu nggak long term gitu. Mereka cuma pengen ngedapetin informasi dari kita gitu ya. Once mereka dapat informasi itu, mereka mau jalanin bisnis sendiri itu karena mereka punya uang, karena mereka punya modal gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat tadi ya di Citicorp ya. Di Citicorp awalnya ada Carrefour, tapi sekarang juga banyak Transmart gitu ya jadinya. Karena mereka udah cukup expert dalam hal retail tadi yang mereka udah belajar banyak gitu. Nah, cuman kan bedanya kalau yang di Citicorp, di Carrefour-nya mereka tetap pertahankan kan, nggak di detach ya, nggak di disengage tadi ya. Kemudian terkait dengan trust ini, nah ini kan yang hal penting. Ini berhubungan sih dengan komitmen itu ya. Kalau misalnya trust-nya nggak ada, kemungkinan komitmennya juga kecil di partnership tadi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan social norms ya. Apakah sebuah partnership, sebuah alliance itu dianggap wajar gitu ya, dianggap wajar dan diperbolehkan, nggak cuma sosial, sebenarnya di legal pun harusnya itu juga jadi pertimbangan ya. Jadi ini adalah resiko-resiko ketika kita beraliansi gitu ya. Yang mungkin resiko tersebut nggak ada kalau misalnya kita jalan sendiri. Cuman ya tadi, ketika jalan sendiri kita nggak dapat benefit dari aliansi yang kita udah ulas tadi itu ya. Nah itu sih kira-kira dari seluruh ini ya rangkaian terkait dengan network, terkait dengan alliance yang kita perlu untuk highlight, untuk pahami. Semoga nambah ini ya, nambah strong terkait dengan pemahaman kita di strategic marketing gitu, bahwa ketika menjalani ketika mengonsep sebuah marketing strategi gitu ya, dari yang awal banget, dari yang analisis yang awal banget kita lakuin sampai implementasinya,
di situ ternyata masih ada faktor-faktor lain yang secara strategik kita juga perluin. Salah satunya adalah tadi network ini, gitu ya. Kalau network tadi nggak secara apa namanya clearly stated ya di 4Ps gitu kan. Di 4Ps disebutnya disebutnya place gitu ya, produk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan untuk aliansi ini tadi kan nggak disebutin gitu kan. Itu kan faktor yang lain lagi gitu ya. Karena mungkin nggak berawalan P mungkin ya. Jadi si Kotler juga nggak bisa masukkan itu di 4Ps ya. Nggak kayak gitu juga sih sebenarnya. Cuman itu adalah hal-hal yang memang di luar konsep yang kita udah biasa pelajarin ya. Tapi please be aware bahwa yang namanya networking, yang namanya aliansi itu besar ya impact-nya buat sebuah bisnis. Nah, tentu ya kalau tadi ngomong terkait dengan aliansi, kenapa sih kita seringnya tuh yang ngelihat beraliansi itu adalah perusahaan-perusahaan yang menengah ke besar gitu ya. Kenapa perusahaan-perusahaan kecil nggak beraliansi, nggak serta-merta langsung beraliansi gitu ya. Ya kita sebenarnya bisa ngelihat ya, banyak asosiasi-asosiasi gitu kan. Kayak misalnya di UMKM, ada banyak asosiasi UMKM, penjual A, pengrajin X gitu ya, dan segala macam gitu ya. Cuman ya tadi, yang kita bisa lihat level of partnership-nya mereka itu sebesar apa gitu ya. Apakah cuma sekedar transaksional gitu ya, yang sekedar low banget tadi itu, atau sampai dengan strategik gitu. Nah, kalau dari saya personally gitu ya, karena itu biasanya cuma asosiasi walaupun tertulis kita bagian dari asosiasi apa gitu ya. Cuman limited masih ya, masih limited, masih saya bisa sebut itu masih ada di tengah-tengah, bahkan sedikit kurang dari tengah-tengah gitu ya, masih tergolong low lah dari sisi komitmennya gitu. Jadi ya udah sih ya, kalau misalnya lagi ada apa bareng-bareng ya ayo bareng-bareng gitu ya, kalau misalnya bisa sendiri ya bisa sendiri gitu ya. Jadi lebih ke situ gitu ya, nggak strategik gitu, nggak strategik. Jadi itu yang berbeda yang bisa kita lihat mungkin kalau di bisnis-bisnis yang masih belum levelnya masih belum besar banget gitu ya. Dan tentu tadi ya, ketika kita berpartnership itu kan kita ngelihat bibit bebet bobot ya. Kita ngelihat siapa yang menjadi partner kita gitu. Kalau misalnya partner kita itu lebih lemah daripada kita, ya ngapain kita partneran gitu kan. Kalau kita misalnya perusahaan yang udah lumayan gede nih gitu kan, ada perusahaan kecil yang mereka dari salesnya kecil, dari resource-nya mereka yang punya kecil, terus mereka ngajak partneran gitu ya, yang ya kita ngerti bahwa mimpinya mereka mungkin gede gitu ya, cuman kayaknya mereka nggak nggak bisa deliver itu dengan baik dengan melihat resource yang mereka punya cuma sedikit gitu. Ya kita nggak mau lah partneran sama mereka gitu ya secara strategik. Gitu sih kira-kira gambarannya terkait dengan strategic alliances dan network ini. Oke, itu aja ya kalau dari saya mungkin cukup ya untuk pertemuan malam ini. Ya, saya kira itu ya. Dan